Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan selalu diberikan kesehatan. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam pembinaan rohani yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di SMP Negeri 2 Kupang. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembinaan rohani kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan doa. Mari kita mengambil sikap amusti karana. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu Tatstutu Swaha, Om Prano Dewi Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Dinam Awinia Wantu. Pembinaan rohani kita pada pagi hari ini mengangkat tema mengenai kewajiban anak menurut ajaran agama Hindu. Nah, anak-anak termasuk juga ibu, teman-teman kalian, termasuk kalian juga semuanya, merupakan buah cinta dari kedua orang tua kita. Karena itulah, anak merupakan tujuan hidup dalam berumah tangga. Dalam ajaran agama Hindu, berumah tangga kita sebut juga dengan Grihasta Asrama. Anak merupakan dambaan setiap keluarga. Karena kehadiran seorang anak akan memberikan kehangatan dan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga. Dalam keluarga Hindu, anak putra merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Dari sisi etimologi, anak berarti orang yang memberi pertolongan atau menyelamatkan arwah leluhurnya dari neraka. Di dalam Sarasamuscaya Sloka 228 disebutkan, yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung bagi orang yang memerlukan pertolongan, serta menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan, mensedekahkan segala hasil usahanya, memasak dan menyediakan makanan untuk orang-orang miskin. Demikian putra sejati namanya. Nah, sesuai sloka di atas, sebagai seorang anak, kita harus dapat menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya. Artinya, kita harus dapat dan mampu untuk mengetahui dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Bagi keluarga Hindu, anak diharapkan mampu menjaga nama baik keluarga, berpengetahuan dan cerdik cendekiawan, serta mempunyai wawasan berpikir yang luas, serta yang lebih penting lagi adalah seorang anak itu harus memiliki budi pekerti yang luhur. Anak seperti inilah atau anak-anak yang memenuhi syarat-syarat ini, yang mengetahui tentang kewajiban-kewajibannya ini, merekalah yang kita sebut dengan istilah suputra. Su artinya baik, putra artinya anak. Jadi suputra adalah anak yang baik atau mulia. Dan kita berharap semua ya bahwa anak-anak semua merupakan anak-anak yang suputra dan menjadi kebanggaan keluarga. Ditinjau dari tahapan hidup atau catur asrama. Catur asrama itu adalah 4 tingkatan hidup ya. Dan mudah-mudahan anak-anak semua masih ingat ya. Tahap kehidupan seorang anak adalah jenjang atau tahap kehidupan awal, yaitu Brahmacari asrama. Adalah tingkatan atau jenjang kehidupan pada masa menuntut ilmu.
Pengertian sempitnya adalah masa belajar, seperti anak-anak sekarang sedang duduk di bangku PP. Jadi masa belajar di sini adalah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Diawali dengan upacara upanayana dan diakhiri dengan pengakuan dengan pemberian samawartana atau kita sebut dengan ijazah. Buat anak-anak yang sebentar lagi, yang kelas 9 sebentar lagi ujian juga akan menerima ijazah. Dalam kegiatan belajar mengajar ini, siswa harus mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan, bahkan kebiasaan untuk mengasramakan siswa sangat penting guna memperoleh ketenangan belajar serta mempermudah pengawasan. Brahmacari juga mengandung makna, yaitu orang yang tidak terikat atau dapat mengendalikan nafsu keduniawian, terutama nafsu seksual. Segala tenaga dan pikiran seorang brahmacari benar-benar diarahkan kepada kemantapan belajar, serta upaya pengembangan keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak. Dengan demikian, seorang anak mempunyai kewajiban utama yaitu menuntut ilmu, baik formal maupun non-formal. Menuntut ilmu ini harus betul-betul fokus, tekun, dan teliti, serta jangan pernah puas dengan segala pengetahuan yang sudah diperoleh, karena semakin luas pengetahuan yang anak-anak miliki, maka akan semakin kaya anak-anak, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi keimanan. Hal ini juga terdapat dalam Sara Samuscaya, slokanya yang ke-239, yang berbunyi, orang yang menghormati ibu bapaknya setiap hari, namanya teguh melakukan tapa dan senantiasa menyucikan dirinya, tetap teguh berpegang kepada yang disebut dharma. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan mengenai kewajiban anak tersebut, Ibu mengajak kalian semua untuk merefleksikan diri, mengingat-ingat kembali selama beberapa tahun ini, selama kalian duduk di bangku sekolah, apakah kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai seorang brahmacari? Jika sudah baik, maka harus dipertahankan ya, jangan sampai kalian mengalami kemerosotan. Sedangkan bagi yang belum atau mungkin saat ini kalian sedang mengalami kejenuhan atau kebosanan, kalian lelah dengan belajar online, kalian harus kembali memotivasi diri kalian. Kalian harus mampu untuk kembali semangatkan untuk belajar, karena orang tua sangat menaruh harapan besar kepada kalian. Anak-anak adalah harapan terbesar orang tua. Kalian adalah sumber kebahagiaan orang tua. Oleh karena itulah, kalian tidak boleh mengecewakan orang tua. Sekali lagi Ibu ingatkan kalian, Ibu ajak kita semua untuk semangat, untuk tetap memotivasi diri untuk melakukan kewajiban-kewajiban diri kita dengan baik ya anak-anak ya. Anak-anak, demikianlah pembinaan rohani kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian simak dapat menjadi tambahan pengetahuan, dapat menjadi motivasi bagi kalian dan juga kita semua untuk menjadi insan, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan untuk menutup pembinaan rohani kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita mengambil sikap amusti karana. Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha. Om